Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adrian Yulia, mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2020, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Jadi, pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi yang telah saya rangkum mengenai business plan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Technopreneurship. Sebelum saya memulai video kali ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya saya masih mempelajari hal-hal mengenai business plan. Oleh karena itu, jika nantinya dalam video ini terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian materi, saya mohon koreksinya di kolom komentar ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai apa saja sih yang ada di dalam business plan ini, hal yang pertama harus kita ketahui adalah apa sih business plan itu? Jadi, business plan atau rencana bisnis adalah suatu pernyataan tertulis yang bersifat resmi yang berisikan perencanaan bisnis sebagai pedoman awal dalam memulai suatu usaha sehingga nantinya usaha tersebut akan berjalan sesuai dengan harapan. Kemudian tujuan dari penerapan business plan sendiri adalah sebagai pedoman perencanaan atau pelaksanaan untuk memulai suatu usaha bisnis. Selain itu, business plan juga digunakan untuk mensukseskan bisnis yang dijalankan supaya nantinya bisnis tersebut berjalan sesuai dengan harapan bersama. Kemudian terdapat 6 manfaat dari penerapan business plan. Yang pertama, business plan berperan sebagai sumber dana atau alat untuk menarik investor. Kemudian, business plan juga dibuat untuk menjelaskan tujuan dari suatu bisnis. Yang ketiga, business plan bisa digunakan sebagai pedoman rencana suatu bisnis yang akan dibuat atau yang akan dijalankan. Yang keempat, business plan digunakan sebagai prediksi persaingan usaha di masa mendatang. Kemudian, business plan juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengambil keputusan berbisnis. Sebelum membuat suatu business plan atau rencana bisnis, ada yang namanya kerangka, yang di dalamnya terdapat hal-hal atau apa saja yang harus kita perhatikan, hal-hal apa saja yang harus kita analisis, kita siapkan untuk memulai suatu bisnis. Yang pertama ada deskripsi perusahaan. Di dalam deskripsi perusahaan ini terdapat hal-hal yang harus kita siapkan. Yang pertama ada nama dan lokasi perusahaan, kemudian pendanaan perusahaan, kemudian kita juga harus mengidentifikasi produk atau jasa yang akan dijalankan, kemudian sejarah perusahaan, dan yang kelima ada informasi kepemilikan dan status hukum. Yang kedua ada target pasar, yaitu hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dari target yang nantinya akan kita pasarkan. Yang pertama ada lokasi target pasar, yang kedua deskripsi demografis target konsumen, yang ketiga ukuran pasar, yang keempat motivasi dan pola pembelian konsumen, dan yang kelima evaluasi terhadap pasar. Kemudian yang ketiga ada strategi pemasaran. Yang pertama kita harus menyiapkan terlebih dahulu deskripsi dari strategi pemasaran yang akan kita gunakan. Kemudian kita identifikasi strategi tambahan untuk pemasaran dan penjualan. Dan yang ketiga, kita buat deskripsi tim penjualan yang nantinya akan menjadi penggerak dalam bisnis tersebut. Kemudian dalam kerangka yang keempat ada kompetitor. Yang pertama harus kita lakukan di sini ada identifikasi jenis kompetisi, yaitu kompetisi apa aja sih yang akan terjadi di lingkungan pasar kita.
Kemudian yang kedua ada identifikasi kompetitor spesifik. Yang ketiga ada posisi dari kompetitor. Dan yang keempat, kita juga harus menganalisis keunggulan dari kompetitor. Dan yang kelima, evaluasi terhadap tantangan yang akan dihadapi ke depannya dengan kompetitor. Kemudian yang kelima ada operasi. Yang pertama kita harus menyiapkan elemen utama dari operasi, kemudian tonjolkan keuntungan operasional, dan yang ketiga, tunjukkan tantangan operasional di masa depan. Kemudian di struktur yang keenam terdapat struktur manajemen. Nah, di dalam struktur manajemen ini terdapat beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama ada anggota tim utama. Yang kedua, kita harus memperkirakan kebutuhan manajemen di masa depan. Dan yang ketiga, kita mendeskripsikan struktur kepegawaian. Kemudian di kerangka ketujuh ada perkembangan masa depan, yaitu hal-hal apa saja yang bisa terjadi di masa depan dan apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi hal-hal tersebut. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan jangka panjang. Yang kedua, menentukan target pencapaian di masa depan. Dan yang ketiga, memperkirakan resiko yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Di kerangka yang ke-8 terdapat finansial. Di dalam aspek finansial ini, hal yang pertama harus kita siapkan adalah laporan dari pendapatan selama berjalannya bisnis. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk mengembangkan perkiraan arus kas. Kemudian terdapat metode business plan. Berikut ini terdapat beberapa metode dalam business plan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengenal bisnis yang akan dilaksanakan. Metode pertama ini perlu dilaksanakan untuk menciptakan strategi bisnis dengan mencari tahu, entah itu dari luar ataupun dari dalam, tentang pabrik yang akan dimasuki. Kemudian yang kedua, menentukan visi. Metode kedua ini adalah metode yang merupakan strategi bisnis yang berfungsi untuk menentukan visi bisnis dan membina juga menentukan visi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menentukan audiens. Metode ketiga ialah investor yang mengumpulkan investor aset business plan dengan memproduksi business plan yang sebanding dengan mereka. Kemudian metode keempat adalah membuat strategi bisnis, yaitu menyusun kerangka strategi bisnis dengan mengembangkan susunan kerangka yang berurutan. Metode kelima ialah membuat business plan secara kompeten, yaitu dengan menggabungkan semua penjelasan penting. Dan pastikan pengkajian strategi dilakukan secara kompeten pula. Kenapa sih bisnis plan itu penting? Yang pertama, bisnis plan akan sangat membantu Anda untuk menjual dan mempromosikan diri Anda pada bisnis. Yang kedua, Anda akan mendapatkan keuntungan berupa pembiayaan dari bank. Yang ketiga, Anda akan mendapatkan dana investasi. Yang keempat, untuk membangun aliansi yang lebih strategis. Yang kelima, mendapatkan kontrak yang besar. Yang keenam, untuk menarik karyawan kunci. Yang ketujuh, membantu Anda menyelesaikan merger dan akuisisi. Dan yang terakhir, untuk membantu memotivasi dan memfokuskan tim manajemen Anda. Karakteristik bisnis plan yang baik. Yang pertama, komunikatif. Rencana bisnis yang baik harus dapat dimengerti oleh seluruh anggota dalam tim. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan
untuk membangun tim yang solid yang selalu menghasilkan ide-ide dan rencana yang kreatif serta komunikatif. Yang kedua, karakteristik spesifik. Dalam membuat perencanaan, Anda harus menetapkan tugas-tugas, deadline, prediksi, anggaran, serta indikator. Hal-hal tersebut merupakan alat ukur kesuksesan bagi rencana bisnis Anda. Yang ketiga, fleksibel. Rencana bisnis yang baik harus bersifat fleksibel, yaitu dapat diubah-ubah menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan. Karakteristik bisnis plan yang baik terakhir adalah realistis. Rencana yang baik ialah rencana yang mampu diimplementasikan. Rencana yang realistis dan sesuai dengan target akan bermanfaat bagi kesiapan bisnis Anda. Itu dia beberapa materi singkat mengenai bisnis plan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai penjelasan terakhir. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.